Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ranik Jintan dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan nomor induk mahasiswa saya 1903 84 20 4001. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Nina Adriani, BSc MSc. Oke, pada video kali ini kita akan membahas asam amino dan protein. Nah, mungkin protein udah gak asing lagi ya didengar, tapi ada beberapa kalangan yang masih bingung nih asam amino itu apa. Nah, without any further ado, let's get started. Pembahasan kali ini kita akan membahas struktur asam amino, struktur protein, fungsi dari asam amino, dan juga fungsi dari protein. Adapun sub pencapaian pada pembahasan kita kali ini, yaitu kita mengetahui struktur asam amino dan juga struktur dari protein. Juga kita mengetahui asam amino esensial dan non-esensial. Kita mengetahui bagaimana sih pentingnya protein di dalam makanan. Oke, kita masuk ke inti. Asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Nah, dapat teman-teman lihat nih struktur asam amino. Jadi CO-amin adalah gugus karboksil, lalu H3N+ adalah gugus amina, lalu ada R atau rantai samping. Sebenarnya jumlah asam amino di alam ini sangat melimpah, tetapi untuk penyusun protein hanya menggunakan 20 asam amino. Dan ke-20 asam amino itu yang menjadi pembedanya hanya dari rantai sampingnya. Ini dia beberapa contoh dari asam amino. Jadi ini adalah asam amino lisin, di mana gugus R-nya atau rantai sampingnya itu diberi kotak seperti itu, warna merah. Dan untuk penomorannya, atom C nomor 1 dimulai dari atom C karboksil. Di sebelah atom C karboksil itu adalah atom nomor 2 atau lebih dikenal dengan atom alfa. Selanjutnya, pengelompokan asam amino. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dikelompokkan menjadi 5 besar. Yang pertama, asam amino nonpolar alfatik. Yang kedua, asam amino polar netral. Yang ketiga, asam amino bermuatan negatif. Yang keempat, asam amino bermuatan positif. Dan yang terakhir, asam amino aromatik. Untuk strukturnya, asam amino nonpolar alifatik, R-nya berupa rantai lurus. Ini contohnya bisa teman-teman lihat. Nah, kalau untuk asam amino polar netral memiliki nomen dui, kutub dari rantai sampingnya. Biasanya ciri-ciri asam polar netral ini ada atom O dan atom S-nya. Contohnya bisa dilihat di sini, ada serin, trionin, dan lain-lain. Untuk asam amino negatif, biasanya gugus karboksilnya memiliki tambahan. Ini contohnya yaitu COO, sehingga biasanya muatannya itu bersifat negatif. Untuk asam amino bermuatan positif, kalau yang positif berarti tambahannya adalah gugus amina. Makanya biasanya menjadi NH+. Nih, teman-teman bisa lihat. Kalau yang aromatik nih, berarti rantai sampingnya berupa senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu berarti senyawa cincin atau siklik yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Disebut juga ikatan rangkap terkonjuksi. Kalau diperhatikan, ketiga asam amino ini memiliki cincin yang ada ikatan rangkapnya. Oke, untuk selanjutnya pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintetisnya. Ada asam amino esensial dan ada asam amino non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial. Esensial artinya penting. Penting kenapa ya? Nah, jadi asam amino esensial ini harus ada dalam makanan yang kita makan. Karena asam amino esensial ini tidak dapat disintetis oleh tubuh kita. Selanjutnya, asam amino non-esensial, asam amino yang dapat disintetis sendiri oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan bisa mensintetis semua asam amino. Berbeda dengan hewan, hanya beberapa yang bisa disintetis. Jadi ini dia contoh asam
asam amino esensial dan asam amino esensial, ada argin, histidin, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat penting asam amino. Yang pertama ada optis aktif. Aktif ini artinya membentuk bayangan cermin. Nah, bayangan cermin yang terbentuk ini menggunakan atom C alfa, berarti C yang nomor 2 dari pusat chiral atau atom pusat. Ini kalau teman-teman lupa. Nah, akibat dari sifat ini maka kita mengenal yang namanya asam amino L-alanin. Misalnya ada konfirmasi L dan juga konfirmasi D. Nah, khusus untuk glisin itu tidak memiliki isomer optis karena glisin rantai sampingnya adalah H. Sementara syarat untuk bisa memiliki isomer optis harus memiliki atom C chiral, sementara atom C chiral itu harus mengikat 4 molekul yang berbeda. Sedangkan kalau H berarti si C alfa dari glisin itu hanya mengikat 3 atom yang berbeda. Oke, sifat penting yang kedua dari asam amino ini ada sweeter ion. Sweeter ion di sini adalah asam amino itu bisa bersifat atau berupa ion positif dan juga bisa berupa ion negatif. Nah, ion positifnya dari mana? Dari gugus amina. Kalau yang negatifnya dari gugus karboksilat. Jika asam amino berada dalam larutan asam, maka yang terbentuk adalah ion positif. Karena H+ dari larutan asam akan berikatan dengan COOH sehingga awalnya COO- menjadi COOH, sedangkan NH3+ tidak mengalami perubahan sehingga yang tersisa yaitu hanya NH3+. Muatannya bersifat positif. Sebaliknya, jika berada dalam larutan basa, maka asam amino akan berbentuk ion negatif karena ion OH- dari larutan basa akan menarik satu H+ dari NH3, jadi dari NH3+ menjadi NH2, sedangkan COO- tetap sehingga muatannya menjadi negatif. Oke, sifat penting yang ketiga berperan sebagai asam dan basa. Ini sama seperti sweeter ion yang sudah dijelaskan tadi, ada pengaruhnya larutan asam dan basa. Selanjutnya yang terakhir itu memiliki pH isoelektrik, di mana sewaktu asam amino berada dalam keseimbangan antara yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Selanjutnya kita masuk ke protein. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul yang lebih dari 10.000 Dalton. Kemudian untuk tingkatan struktur proteinnya ada primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, ini adalah gambaran dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter dari protein. Oke, selanjutnya ke struktur protein. Ini adalah struktur primer. Jadi struktur primer ini struktur 2 dimensi yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Selanjutnya ada struktur sekunder atau struktur 3 dimensi hasil kelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O karboksil dan N-amino. 2 jenis struktur sekunder ada alpha helix dan beta sheet. Di beta sheet ini ada paraler dan antiparaler. Selanjutnya ikatan tersier. Ikatan tersier ini adalah struktur 3 dimensi hasil kelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida, gaya van der Waals, serta ikatan hidrofobik. Selanjutnya ada struktur kuartener, yaitu struktur 3 dimensi hasil pelipatan dari 2 atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfide, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Jadi apa bedanya struktur tersier dan struktur kuarter? Jadi di struktur tersier pelipatannya hanya satu rantai protein, sedangkan untuk struktur kuartener pelipatannya dari 2 atau lebih rantai protein. Jadi ini dia gambar yang lebih
besarnya primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Kalau primer ini hanya terdiri atau berupa urutan saja. Kalau sekunder itu ada alpha helix dan juga beta sheet. Kalau untuk struktur tersier berarti sudah membentuk kelipatan yang sempurna. Kalau kuarter bersusun dari dua rantai, situ kelihatan ya, ada yang kuning dan juga ada yang warna merah, berarti dua rantai yang berbeda. Oke, sekian pembahasan materi kita kali ini tentang asam amino dan protein. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi atau kurang dalam bahan materinya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan jatuhnya kepada kita. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan komen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dadah, sampai jumpa.